Saudaraku, sekarang tergantung cara pandang. Saudara memandang masalahmu dengan kacamata pribadimu, atau saudara memandang masalahmu dengan janji Tuhan yang menyertai. Kalau Yesus saja yang disebut anak Allah, pribadi Allah itu sendiri, diserahkan untuk keselamatan kita, masa cuma masalah kesehatan Tuhan gak mau berikan? Masa cuma masalah kebutuhan hidup Tuhan gak berikan? Masa hanya untuk menghibur hatimu yang berduka Tuhan gak mau? Haleluya. Oleh sebab itu miliki firman ini. Jaminannya bahwa Yesus saja diserahkan. Apalagi semua kebutuhan saudara. Pikiran kita yang tidak dipenuhi firman, itu yang membuat masalah itu besar. Karena Alkitab berkata, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Paulus katakan penderitaan yang kami alami ini adalah penderitaan ringan yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Jadi menurut Alkitab, penderitaan dan pencobaan itu ringan dan biasa. Yang amin cuma satu orang, yang lain masa Pak ringan dan biasa? Bapak nggak tahu masalahku. Bukan, kamu nggak tahu firman. Bukan saya tidak tahu masalahmu, kamu kurang mengerti firman. Sehingga kamu menganggap masalahmu besar dan Tuhanmu kerdil. Gunung yang begitu besar, kalau kita naik pesawat, wih kecil banget ya. Saudaraku, sekarang tergantung cara pandang. Saudara memandang masalahmu dengan kacamata pribadimu, atau saudara memandang masalahmu dengan janji Tuhan yang menyertaimu. Sekali lagi, bukan masalahmu yang besar, pikiranmu yang membesar-besarkan masalah. Latihlah dirimu beribadah, kata Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Makanya saya katakan di hari Jumat, kalau tiba-tiba hatimu yang penuh iman di gereja ini nyampe di rumah menjadi letoi, menjadi lemah, berdoa lagi, doakan hatimu. Jangan biarkan kelemahan itu menguasai pikiranmu. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Sadari bahwa engkau telah diurapi Tuhan. Allah telah mengurapi engkau dan saya. Tuhan telah mengurapi. Maka kekuatanmu bukan lagi dari dirimu, tapi kekuatan Tuhan. Kita kekuatannya tidak seberapa. Tapi ayat ini berkata, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus, Allah adalah Allah yang telah mengurapi. Allah telah mengurapi setiap kita, baik dari yang termuda sampai yang paling tua, supaya apa? Mampu melawan, mengalahkan musuh yang datang. Sadari tangan saudara ini tangan yang telah diurapi Tuhan. Hati, pikiranmu, tubuhmu, jiwa, rohmu adalah telah menerima pengurapan. Maka engkau akan berjalan melakukan hal yang besar. Memang dari dirimu gak mampu, tapi karena telah menerima pengurapan dari Tuhan, engkau akan berbeda. Selagi saudara belum punya cara pandang yang seperti ini, tidak akan terjadi terobosan dalam dirimu loh. Saudara, apa jaminannya bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan? Roh Kudus telah diberikan kepadamu, menjadi jaminan. Makanya jangan pula bahasa rohnya sudah kencang, tapi khawatirnya juga kencang. Anak Tuhan itu sudah ada persediaan berkatnya. Iya saudara, apa berkatmu yang kamu perlukan? Sudah ada. Sekarang pertanyaannya, sadar enggak? Saudara tidak akan pernah mengalami percepatan, pelipat gandaan, terobosan, menerobos kemustahilan. Tidak akan pernah terjadi kalau saudara nggak sadar bahwa engkau sanggup melewati dan mengalami semua itu. Selagi kamu masih berkata masalahku besar Pak, selagi kamu masih berkata tidak mungkin Pak, selagi kamu berkata Pak itu kan buat orang lain, kalau aku masih siapaku, selagi kamu masih berkata yang negatif dan cara pandangmu tidak berubah, engkau tidak akan mengalami itu. Makanya Roma 12 ayat 2 dikatakan, saudaraku, kita harus berubah dalam pembaharuan budi kita, sehingga kita dapat mengerti mana kehendak Allah, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan mana yang sempurna. Selagi cara pandangmu belum berubah, maka hidupmu tidak akan berubah. Dimulai dari cara pandang, dimulai daripada pengertian, maka engkau akan melihat perubahan dalam hidupmu. Maka sekarang saudaraku, tergantung padamu. Kamu mau imani hidup yang seperti apa? Hidup yang akan menderita selamanya, atau kamu percaya menerobos kemustahilan? Saya suka kalimat ini, menerobos kemustahilan. Menerobos kemustahilan. Menerobos kemustahilan. Menerobos kemustahilan.